Salam, selamat pagi. Kembali kita mendengarkan kesaksian dari mantan guru pesantren terbesar di Indonesia, kini menjadi pengikut Kristus dan menjadi penginjil. Nah, langsung saja, ia bernama Saifuddin yang lahir dan besar dari keluarga muslim yang taat, sudah merasakan ketidaksukaannya pada orang Kristen sejak ia duduk di bangku SMP. Ia merasa sangat membenci karena menurutnya makin hari makin banyak orang Islam yang pindah memeluk akan agama Kristen Protestan. Sahabat Tuhan, Saifuddin yang lahir di kota Bima, setelah lulus SMP menempuh pendidikan di SMA Muhammadiyah Kota Bima yang membuatnya lebih mendalami lagi ilmu agama setelah lulus dari SMA karena presentasinya Saifuddin yang begitu bagus dan mendapatkan beasiswa dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk melanjutkan pendidikan di Solo dengan mengambil jurusan perbandingan agama. Nah, saat melanjutkan studinya di Solo, ia tidak pernah takut mendebat orang-orang Kristen, bahkan pendeta sekalipun. Dari sini ia berhasil membuat 15 orang Kristen berpindah agama menjadi Islam. Sahabat Tuhan, bahkan sampai pendeta pun yang ia debat menjadi murtad. Seselesai kuliah ia bekerja di Jepara dan menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah Jepara yang kemudian membuatnya bertemu dengan sang istri tercintanya yang merupakan orang asli Jepara dan dikaruniai oleh 3 orang anak laki-laki. Sahabat Tuhan, selesai masa jabatannya sebagai pemimpin Muhammadiyah di Jepara, Saifuddin mengajar di sebuah pesantren terbesar di Indonesia. Nah, luas lahan pesantren tersebut mencapai 1.200 hektar dengan 11 murid, 300 karyawan, dan 800 orang guru. Tentunya sebagai guru dan sekaligus menjabat sebagai dosen agama Islam, Saifuddin menjalankan kehidupan agamanya dengan sangat amat baik. Suatu hari di tahun kemarin, Saifuddin mendapatkan 1.400 Alkitab dari The Gideons, yayasan yang memiliki program untuk membagikan Alkitab ke seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Ini bukan kali pertama Saifuddin membaca akan Alkitab. Ia mengaku pernah membacanya saat masih kecil, tapi saat itu ia menggunakan sebagai bahan untuk menyudutkan orang Kristen. Tetapi ketika ia melihat Alkitab itu lagi, ia merasa tergerak hatinya, ditambah begitu banyak peristiwa yang membuat hatinya kecewa sebagai umat muslim saat itu. Sebagai contoh, menurut Saifuddin, politik kini sudah tercampur aduk dengan agama, adanya kekerasan oleh beberapa oknum muslim radikal, kerusuhan, peristiwa bom Bali, dan masih banyak lagi. Baginya ini adalah suatu kesalahan untuk tetap memeluk akan agama yang memperbolehkan manusia membunuh manusia lain karena berbeda agama. Kata Saifuddin, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri sebagaimana mal dibakar, dihancurkan, etnis Tionghoa diperkosa, rumahnya dibakar, dokter di Lombok menjadi gila. Itu membuat saya tidak suka lagi dengan keyakinan itu dan merasa saya harus masuk Kristen, kata pria yang juga dikenal sebagai Saifuddin. Sahabat Tuhan, Saifuddin dibaptis dan menerima Yesus. Mulai dari sana ia melayani menginjil dan berani mempertaruhkan jiwa raganya, apapun yang ia miliki, untuk memuliakan Tuhan Yesus. Namun pilihannya mengikut Yesus membuat istrinya memilih untuk berpisah dengannya. Ia pun kembali menikah dengan seorang muslim kelahiran Bangka dan dikaruniai 2 orang anak lagi perempuan. Istrinya bersedia mengenal dan ikut Yesus seperti Saifuddin dan melakukan pelayanan dan penginjilan bersama. Puji Tuhan, di tahun-tahun pertama masa pelayanannya menginjil di mana saja, pasar-pasar, hotel, dan juga di atas taksi, dimanapun ia merasa orang-orang yang membutuhkan akan kebenaran tersebut. Sahabat Tuhan, di tahun ketiga masa pelayanannya mendapatkan penglihatan jika suatu saat ia tidak akan masuk penjara. Tetapi ia tidak goyah
tidak menanyakan kepada Tuhan apa yang terjadi pada hidupnya. Ia yakin pada rencana Tuhan. Dan juga Saifuddin dan istrinya mulai menulis buku dan masuk ke gereja-gereja, menjelaskan teori-teori Islam serta memberikan kesaksian hidup. Ia bahkan menerima jika ada umat muslim yang ingin mendebatnya asal masih santun dan tidak mengganggunya secara fisik. Sahabat Tuhan, penglihatan menjadi kenyataan. Ia ditangkap oleh pihak berwajib karena videonya yang viral. Di video itu, ia sedang menginjili seorang supir taksi yang sedang merokok dan mengajaknya ikut Yesus. Saifuddin kemudian divonis 5 tahun penjara karena dianggap menistakan agama. Undang-undang penistaan agama untuk minoritas bukan mayoritas. Sedangkan ustadz-ustadz yang menghina salib sudah dilaporkan tidak juga ditangkap. Sedangkan saya langsung ditangkap oleh polisi tanpa pelapor. Ungkap Saifuddin, tapi saya tidak masalah, saya bersyukur boleh menderita karena Injil, karena Kristus ada di dalam saya. Luar biasa ya sahabat-sahabat Tuhan, tak semua orang Kristen seperti Murtadin yang satu ini. Banding dan kasasi diajukan oleh Saifuddin dan istrinya yang dari hukuman 4 tahun diturunkan menjadi 2 tahun. Setelah mengajukan pembebasan bersyarat, ia hanya menjalankan 1 tahun 4 bulan penjara sebelum dijatuhkan vonis oleh hakim. Kini Saifuddin diberikan kesempatan untuk membacakan pembelaannya. Saifuddin mengatakan jika ia ingin adanya kebebasan beragama di Indonesia dijalankan dengan seimbang dan meniadakannya undang-undang penistaan agama karena itu tidak adil. Selama tidak melakukan tindakan kriminalitas yang merugikan, ya seharusnya silahkan mereka bebas beragama. Tidak perlu buat undang-undang penistaan agama, sementara ada kitab suci yang memberi kebebasan membunuh manusia lain karena berbeda agama. Dari situ sudah bertentangan bukan? Saifuddin mempertanyakan, tapi sedangkan kami diperintahkan Yesus untuk mengasihi musuhmu dan berdoa untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Sahabat Tuhan, di penjara Saifuddin tidak berhenti menginjil. Di awal masa penahanannya, ia berhasil membuat 18 orang tahanan muslim menjadi pengikut Kristus. Dan kemudian mereka dibaptis di penjara karena perbuatannya yang dianggap tetap melakukan penistaan di penjara. Ia pun dipindahkan ke penjara kelas 2 Tangerang. Di penjara kelas 2 tersebut, ia berhasil membuat 60 orang narapidana menjadi pengikut Kristus. Luar biasa. Karena masih dianggap mengancam, Saifuddin pun diancam akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Akhirnya dipindahkan lagi ke penjara kelas 1 Tangerang. Jika sebelumnya Saifuddin hanya memberitakan Injil di penjara kelas 1 ini, ia mulai melatih para tahanan yang beragama Kristen dan mulai Muslim untuk menjadi pelayan Yesus. Ia mengatakan bahwa siapapun yang bertobat menerima Yesus di sini, kalian dipenjarakan bersama Yesus. Jual narkoba berani, ada yang membunuh, mencuri berani, masa nyebarin Injil saja tidak berani. Di sana Saifuddin melatih 120 tahanan muslim menjadi penyebar Injil. Sahabat Tuhan, setelah keluar dari penjara, ia kembali mendapatkan panggilan dari Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ia ditanya, nyesal tidak dan akan ulangi lagi tidak. Kemudian Saifuddin menjawab, kalau saya akan tetap lakukan, itu memang tugas penginjil. Saya di penjara tidak ada urusannya sama hukum. Itu hanya akal-akalan seperti Ahok, hanya menggunakan 1 ayat dikenakan 2 tahun penjara. Jelas-jelas Ustadz yang Habib menistakan. Tuhan Yesus yang bilang Tuhan lahir siapa, bidannya, ini juga sebenarnya jelas-jelas menistakan. Tapi nggak ditangkap. Kenapa saya berani bilang begitu? Agar hukum tidak berat sebelah. Sahabat Tuhan, sampai saat ini Saifuddin sudah tidak bisa menghitung berapa banyak orang yang telah dijamah oleh Tuhan Yesus melalui kesaksiannya. Bagi Saifuddin, hidup ini adalah kesempatan untuk bersaksi.
Dia bersama istri mendirikan Yayasan Ladang Penuaian Indonesia untuk terus memberitakan Injil. Saifuddin juga berharap agar orang-orang Kristen dan saksi-saksi Kristus jangan menipu, jangan berbohong, jangan seperti mereka yang mengaku dapat pendidikan dari sana-sini tapi memfitnah. Jika banyak dari mereka yang terima Kristus karena saya bayar ratusan juta, padahal kita tahu kalau ikut Yesus itu menderita. Terima Yesus itu gratis, melayani itu bayar harga, tapi ikut Yesus berarti bayar semuanya. Bayar dengan penderitaan dan air mata dan kerja keras dengan keringat dan sebagainya. Namun semua penderitaan ini akan dibayar oleh Tuhan dengan kemuliaan yang sungguh luar biasa. Tuhan siapkan sesuai waktunya. Begitulah kata Saifuddin sehabis ia menutup kesaksiannya. Ya sahabat Tuhan, sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Sekian dan terima kasih.